الإمام زين بن عبد العزيز المالباري وجميع شرح على قدر حسن وشرح مشايخهم ودرهم والحبيب عنهم وجميع العلماء والأولياء والصالحين النافع من مشارق الأرض إلى مغربها وإلى أولياء هذه البلدة وعلمائها وصلاحها ومن أمر هذا المصلى وهذه البقاسة ولاحقا وإلى أرواح والدينا ومشايخنا ومن أحسن إلينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسلم الجنة ويدعو علينا وعلى المسلمين بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم بالدين والدنيا والآخرة وبنية الفرج العاجل للمسلمين وبنية صلاح أهل البيت أجمعين وعلى من وصلح من النيات وعلى كل نية صالحة جميع الخيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. وإياك نستعين صراط المستقيم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-mu'allif sayyidina al-imam Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bilumihi wa bilumina bilumi sayyidina salihin badarani amin ya rabbal alamin fi kitabihi Fathul Mu'in ila qawlihi fi sunanil wudu famadmadatun fastin syakun. Termasuk sunatnya wudu adalah madmadah kemudian istinsyak pakai fa. Ini menunjukkan harus urut karena tartib antara sunnah-sunnahnya wudu itu yang muktamad adalah mustahak pakai qaf, harus, bukan mustahab. Urutnya bukan sunnah. Siwakan, kumur, kemudian baca bismillah, madmadah istinsyak itu sunnah. Tapi kepingin mendapatkan pahala sunnah harus urut. Kalau tidak urut, nah ini ada yang mengatakan ya sudah, yang kelompatan berarti hilang kesempatannya. Misal langsung istinsyak, ya udah dapat kesunatan istinsyak, yang sebelum istinsyak hilang semuanya. Ada yang berpendapat seperti itu. Ada yang berpendapat enggak. Jadi yang belum waktunya enggak dianggap. Jadi istinsyak itu tempatnya nanti setelah berkumur. Kalau dilakukan sebelum berkumur, ya maka berarti enggak dianggap istinsyak. Nah, ada pendapat seperti, ada yang enggak, ya kalau istinsyak ya langsung dapat kesunatan istinsyak, sebelum istinsyak hilang semuanya. Jadi harus urut, mustahab bukan mustahab urutnya. Nah, itu mustahab. Di sini atofnya pakai fa, harus tartib. Kemarin sudah jelaskan kalau tarjihnya Imam Romli dan itu yang banyak diamalkan oleh Sada Al-Balawi adalah apa? Pertama siwakan, kemudian cuci tangan bareng dengan bismillah dan niat melakukan sunnah. Setelah itu madmadah, kemudian istinsyak. Kalau Imam Ibnu Hajar cuci tangan dulu bersamaan dengan bismillah dan niat melakukan sunnah. Setelah itu baru siwakan, kemudian madmadah dan lalu istinsyak. Famadmadatun fastinsyakun. Ini sunnah. Kenapa? Lilittiba, ngikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Madmadah ini pokoknya memasukkan air ke mulut walaupun tidak diputer-puter, tidak dikocok, walaupun ditelan atau dingemtok. Nah, istinsyak juga begitu, minimalnya ada air dimasukkan ke dalam hidung walaupun tidak dikeluarkan lagi. Tapi afdolnya nanti masukkan air ke dalam mulut kemudian dikocok-kocok biar membersihkan mulut kemudian dikeluarkan. Istinsyak juga begitu, dimasukkan kemudian dikeluarkan. Itu afdolnya. Dan bisa madmadah dulu 3 kali, kemudian istinsyak 3 kali. Nah, ada dengan cara dipisah, ada dengan cara digabung. Nanti akan diterangkan. Yang lebih afdol itu adalah jama'. Yang lebih afdol dengan cara jama'. Cara jama' itu ada beberapa cara yang disebutkan di sini nanti yang paling afdol. Jama' secara umum lebih afdol daripada fasl. Jama' sendiri caranya ada beberapa macam. Yang paling afdal yang nanti akan disebutkan. Wa aqalluhuma, minimalnya madmadah dan istinsyak adalah isolul ma'i ilal fami wal anf. Pokok memasukkan air ke dalam mulut dan juga hidung. Itu sudah minimal madmadah, minimal istinsyak. Wala yushtaratu fi husuli asli sunnati idaratuhu fil fam. Untuk menghasilkan kesunatan dasar asli sunnah, pokok sunat, bukan sunat yang sempurna, tapi
kesunatan dasar, pokok sunnah. Jadi kalau ingin sekedar mendapatkan kesunatan minimal atau bisa dikatakan kesunatan minimal. Jadi untuk mendapatkan kesunatan minimal tidak disyaratkan idaratuhu, ngubengaken mak fil fami. Enggak harus air itu diputar di mulut, dikocok. Begitu kan. Nah, pokok air dimasukkan ke dalam mulut kemudian diminum, itu sudah cukup sudah. Atau dimasukkan kemudian dikeluarkan lagi. Nah gitu toh. Tapi tidak disyaratkan untuk mendapatkan minimal sunnah untuk dikocok digendong. Gitu tidak harus itu. Idaratu fil fam wa majuhu lan ngelepeh emak minhu saking fam dan tidak harus dikeluarkan lagi, dingem tok gitu sudah dapat kesunatan madmadah. Ditelan, diminum sudah dapat kesunatan madmadah, tidak harus dikeluarkan, tidak harus diputer. Wa nasruhu nyemprotaken mak minal anfi. Untuk istinsyak tadi yang penting air dimasukkan ke dalam hidung, nggak harus disemprotkan lagi. Cuma untuk mendapatkan minimal seperti itu. Kalau kepingin afdol ini bal tusannu. Akan tapi sunnah, apa sunnahnya tadi itu? Idaratuhu fil fam majuhu minhu nasruhu minal anfi, itu sunnah tambahan. Jadi kalau kita lakukan itu setelah air masuk ke mulut kemudian dikocok dapat kesunatan tambahan, dikeluarkan dapat kesunatan tambahan, menghisap air ke dalam hidung sudah sunnah, keluarkan dapat kesunatan tambahan begitu. Sebagaimana kal mubalaghati fihi ma limuftirin. Sebagaimana juga sunnah tambahan adalah mubalaghah di dalam madmadah dan istinsyak. Jadi kumur itu bukan hanya sekedar, bukan sekedar memasukkan air ke mulut, tapi dimubalaghah. Dimubalaghah yaitu dengan cara dikocok-kocok, kemudian disampaikan ke tenggorokan, digitukan itu. Nah, itu sunnah itu. Tapi bagi muftir, orang yang tidak sedang puasa. Kalau bagi orang puasa makruh mubalaghah, khawatir batal puasanya. Istinsyak juga begitu. Kalau sedang nggak puasa, sunnah dihirup sehingga masuk agak dalam. Tapi jangan keterlaluan, nanti kesenggrok akhirnya nggak enak kabeh ya. Itu. Jadi dihirup itu. Jadi bukan hanya diginikan toh, sekedar toh, enggak, tapi begitu. Kemudian dikeluarkan itu sunnah. Tapi bagi muftir, orang yang tidak puasa. Kenapa kau sunnah mubalaghah lil amri biha? Ada perintah untuk mubalaghah bagi orang yang tidak puasa. Wa yusannu jam'uhuma jam'ul madmadah wal istinsyak bi salasi ghuraf. Ini kesunatan lain ini. Kalau kesunatan minimal pokoknya kumur, pokok istinsyak dapat kesunatan. Tapi tambahan kesunatan adalah dengan cara jam'u. Ya apa dengan cara jam'u itu? Jam'u dengan 3 kali cidukan air. Ya tamadmad summa yastansyik min kullin saking saben siji minha saking salas. Jadi ngambil 3 cidukan, setiap satu cidukan setengahnya dibuat madmadah, setengahnya dibuat istinsyak. Afdalnya begini, tangan 2. Jadi ngambil air ditadai 2 tangan begini, kemudian separuhnya dimasukkan ke mulut. Separuhnya lagi masukkan hidung. Kemudian disemprotkan pakai tangan kiri. Ketika nyemprotkan air dari hidung, megang hidung ini tangan kiri karena kan akan mengeluarkan kotoran, nanti kena tangan kanan. Kayak salaman mari ya. Udah, pakai tangan kiri. Jadi ngambil airnya tangan 2 begini. Separuh dimasukkan ke mulut, dikeluarkan, separuhnya lagi masukkan hidung. Begitu. Jangan teman-teman ya. Kemudian dikeluarkan pakai tangan kiri. Ngambil lagi cidukan kedua sama seperti itu. Gitu. Kemudian ngambil lagi cidukan ketiga begitu. Jadi setiap satu cidukan itu sebagian buat madmadah, sebagian buat istinsyak. Ini yang dikatakan jam'u yang paling afdal seperti itu. Ya tamadmad summa yastansik min kullin. Ada cara-cara lain tapi ini jam'u yang paling afdal. Kesunatan berikutnya, wa mashu kulli ra'sin, sunat ngusap seluruh kepala. Kalau wajibnya pokok ada kepala yang dibasuh, baik kulit kepala atau rambut yang masih ada di area kepala. Itu minimalnya. Tapi sunat ngusap seluruh kepala dari depan sampai belakang. Kenapa? Lilit tiba, karena Nabi wudunya begitu. Diusap seluruh kepalanya. Alasan pertama. Alasan kedua, wa khurujan min khilafil Imam Malik wal Imam Ahmad radhiyallahu anhuma.
Karena keluar dari khilaf ulama yang mengharuskan ngusap seluruh kepala. Seperti Imam Malik dan Imam Ahmad. Jadi Imam Malik mewajibkan ngusap seluruh kepala. Karena itu ketika umroh atau haji, tawaf kan harus punya wudhu. Termasuk yang membatalkan wudhu adalah nyentuh perempuan ajnabiyah atau laki-laki ajnabi. Maka kalau ingin ikut Imam Malik yang mengatakan persentuhan kulit antara laki dan perempuan tidak batal jika tidak syahwat, maka wudhunya ya harus ikuti cara wudhunya Imam Malik. Di antaranya ngusap kepalanya semua diusap semua, kemudian pakai dalku. Jadi bukan hanya tangan dicelup nona jeding digoyang-goyang begitu enggak, tapi diratakan pakai tangan, dalku digosok. Nah, begitu. Wudhunya pakai cara Imam Malik, ojo setengah-setengah, setengah Syafi'i, setengah Malik. Enggak, jangan. Gitu. Khurujan, alasan kedua itu kenapa ngusap seluruh kepala itu sunat? Alasan kedua adalah khurujan min khilafil Imam Malik wa Ahmad. Karena kaidah fikihnya mengatakan apa? Al khuruj min al khilaf mustahab. Dianjurkan, kita itu disunatkan untuk keluar dari khilaf ulama. Maksudnya bagaimana? Kalau ada ibadah dikhilafkan oleh ulama, maka lakukanlah ibadah yang kira-kira sah menurut semua ulama. Begitu. Yang hati-hati itu begitu. Jadi ada sunnah ini kok, madhab Syafi'i tidak wajib. Iya, selama ada madhab yang mengatakan wajib, lakukan. Karena kalau kita ngusap sebagian kepala, wudhu kita sah menurut Imam Syafi'i, tidak sah menurut Imam Malik. Tapi kalau kita usap seluruh kepala, kedua madhab sepakat mengatakan sah. Bahkan madhab Syafi'i dapat bonus sunnah lah begitu. Nah, usahakan dalam ibadah muamalat nikah itu melakukan ibadah muamalat nikah yang sesuai dengan semua madhab, yang sah menurut semua madhab, kecuali jika tidak bisa lagi dilakukan. Selama masih bisa lakukan. Ojo ngomong enak-enak itu enggak. Wa masukul udah. Fa iniktasara alal ba'di. Sunnahnya semua. Kalau dia ingin ngusap sebagian saja, maka fal aula ayyakuna apa ba'du huwa yasibadu iku an-nasiyata bunbunan. Kalau mau ngusap sebagian, afdolnya ngusap di area ubun-ubun di sini. Nah ini. Ngusap samping, kanan, kiri, tengah, belakang. Tidak apa-apa, yang penting masih area kepala. Tapi kalau mau ngusap sebagian, afdolnya ubun-ubun ini yang diusap di sini. Nah, itu yang paling afdol kalau mau ngusap sebagian. Wal aula, ini cara yang paling utama. Cara ngusap kepala yang paling utama. Sakjane lek pokok oleh kesunatan ngusap seluruh kepala, ya sakarpe ngambil air diusap teko kanan ke kiri misalnya, atau dari kiri ke kanan, dari belakang ke depan, sama-sama dapat kesunatan. Kesunatan minimal mengusap seluruh kepala. Tapi yang paling afdol caranya begini. Kedua tangan dibasahi. Duduk nyibuk ya. Karena ini ngusap bukan untuk basuh. Tangan dibasahi, kemudian ini jempol taruh di pilingan. Taruh di pilingan ini. Kemudian ini telunjuk ada di sini ketemu. Nah, kemudian diusap, dilepas kopiah ya. Nanti boleh ngusap kepada sebagian kepala dan disempurnakan ke kopiah atau imamah. Ini kalau kopiah dilepas, ini posisi begini terus ini begini. Dijalankan, diusap begini ke belakang. Jempolnya tidak usah. 4 jari yang lain jalan ke belakang. Nah, setelah jalan ke belakang, dilihat apakah rambutnya bisa molak-malik karena tidak terlalu pendek dan tidak terlalu panjang. Rambut ukuran 1 cm, 2 cm, 3 cm, 5 cm bisa molak-malik. Nah, jadi begini, maka dari depan sini ke belakang tidak usah diangkat, kemudian balik lagi ke depan. Kenapa? Karena ketika kita jalan ke belakang seperti ini, yang terusap adalah bagian depan rambut. Yang bagian belakangnya kan tidak terusap karena nempel ke kepala kan ya, tidak terusap oleh air. Maka biar kena ya begini. Pertama begini seret ke belakang, terus dibalik lagi seret. Biar yang rambut bagian belakangnya juga kan kena. Kan rambut kan begini kan, asalnya kan terucap ininya kan ya, seret. Lah terusap ininya. Lah yang ininya kan tidak terusap. Lah ketika balik ke depan terusap. Karena itu tujuannya, maka yang disunahkan untuk ke belakang kemudian balik lagi ke depan itu rambutnya yang bisa malik.
Lek rambutnya tidak bisa malik durung cukul. Atau masih nemen tipis sih, kayak cukul, diutik kasar gitu dok. Tapi kalau diusap ya ndak malak-malik, apane sing malik barang ndak ono anu sian. Sik cuman kerasa kasar gitu dok. Atau rambutnya panjang. Ya, rambutnya panjang. Jadi ketika diusap dari depan ke belakang begini, balik ya percuma, sing terusap ya bagian yang ini tetap. Kenapa? Ujungnya kan panjang kan ya, ndak bisa malik. Rambutnya kepanjangan, maka ndak sunat untuk balik ke depan. Cukup dari depan ke belakang wis mari wis. Jadi gini tok, kalau rambutnya kepanjangan atau nemen pendeknya ndak bisa malak-malik, cukup gini tok sudah. Saya itu selesai. Nah, udah. Ini termasuk sunahnya wudu. Wa mashu kulli ra'sin lilitiba. Udah. Wal aula fi kaifiyatihi, ai kaifiyati masih kulli ra'sin. Ngusap seluruh kepala itu dapat kesunatan dengan cara bagaimanapun. Masih nggak shower semprotan, ghuslu malah ya. Itu disemprot semua, cukup. Cukup. Cuma yang paling aula ini caranya. Ayyadha yadaihi. Jadi orang itu meletakkan kedua tangannya ala muqaddami ra'sihi. Kedua tangannya ditaruh di bagian depan kepala. Muqaddami ra'sihi, arah ngarepi sirai. Mulsikon hale wong kang nemplekaken musabbihatahu bil ukhra. Kedua telunjuknya ditempelkan. Ini, kedua telunjuk nempel. Ujung telunjuk kanan nempel ke ujung telunjuk kiri. Kemudian wa ibhamaihi lan ing jempol lorone wong ala sudghaihi, nempelkan kedua jempol ke dua pilingan ini ya. Dua jempol ditaruh ada di sini. Ujung jari telunjuk ketemu, kanan dan kiri ujungnya ketemu. Kemudian summa yadhabu bihima ai bi musabbihataihi. Summa yadhabu bihima apa biha? Bihima ya. Kemudian budal, menjalankan berarti. Menjalankan kedua telunjuk tadi itu, bukan hanya kedua telunjuk, tapi ma'abaqiyati asabihi, beserta jari-jari yang lain, ghairal ibhamain, selain dua jempol, karena jempol tetap di posisi pilingan. Dijalankan kemana? Budal nang di OTW kemana? Likofahu, maring arah jidok ini sini, tengkuk ini. Nah ini, lek wong doyan turu disebut Abdul Kofa, budak jidok itu main nemplek ya. Nah, begitu. Nah, jadi cara yang afdal tadi itu, jempol nemplek di pilingan, jari telunjuk ketemu ujung, kemudian seluruh jari, 4 jari selain jempol ke arah belakang begini. Jempol tetap di posisi semula. Kemudian lek rambutnya balik ke depan. Summa yarudduhuma, mongko nuli balekaken sapa wong huma ing musabbihatahi tadi itu ilal mabda, maring nggon kawitane, balik lagi ke depan. Kedua telunjuk tadi. Bukan hanya dua telunjuk ya, jari-jari yang lain, jari yang lain karek nang buri ngono ta, ya apa carane ya. Itu semua balik ke depan. Jika itu ingkana lahu sya'run yang qalib, kalau ada rambut yang bisa malik, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Wa illa lamun ora lahu sya'run, kalau ndak ada rambut yang bisa malik, iman ndak ono rambutnya blas, atau rambutnya kayak cukul sik kerasa kasar ngono tok, atau terlalu panjang ya apa? Fal yaktasir ala dhahab, maka cukup budalnya tadi itu. Cukup dari depan ke belakang, ndak usah balik dari belakang ke depan. Ini yang afdol. Kesunatan ngusap seluruh kepala ini bisa didapatkan walaupun orang itu pakai topi, pakai kerudung, pakai jilbab, pakai kopiah, pakai imamah, pakai helm, ya, pakai helm, ya, masya Allah, pakai helm atau pakai apapun ya, pakai apapun, itu bisa dapat kesunatan ngusap seluruh kepala tanpa melepas penutup kepalanya. Dengan cara apa? Dibuka sedikit di arah depan ini. Jadi kopiah dan imamahnya diangkat di dia. Helmnya, topinya, kudungnya itu diangkat sedikit ke atas. Sehingga sebagian kepala ini terbuka. Kemudian caranya kayak tadi itu. Tangan dibasahi kayak gini. Kemudian diusap dulu arah
yang bagian ubun-ubun ini ya, yang bagian ubun ini diusap, kemudian dilanjut ke belakang. Jangan diangkat tapi, jangan diangkat. Kalau diangkat, airnya yang di sini ini mustakmal, tidak bisa untuk meneruskan ke belakang, perlu ngambil air lagi. Kalau diangkat, jadi begini, seret, langsung nyambung. Nah, kena kepalanya sedikit, terus begini. Nggak usah dikembalikan lagi kayak apa, nggak malah-malik rambutnya kan ya, nggak malah-malik karena kopiah kan, masa malah-malik ya. Nah, begitu. Jadi caranya nggak usah dilepas dengan catatan itu tadi. Pertama ngusap kepala dulu ya, baik rambutnya atau kulitnya, kemudian disempurnakan kepada imamah atau semisalnya. Lek imamah itu sing diusap baru kepala, ndak oleh kesunatan ngusap seluruh kepala. Misalnya dari belakang begini, kopiah dhisik mau terakhir ubun-ubun ini, ya ndak dapat kesunatan. Wa in kana ala ra'sihi imamatun aw qalan suwatun. Kalau di atas kepalanya itu ada imamah yang dibulet-bulet itu, gitu. Aw qalan suwah atau kopiah, topi, helm dan semisalnya kudung, maka tammama alaihima. Tammama alaiha ayal imamah aw qalan suwah. Maka cukup melanjutkan ke imamahnya tadi. Tapi dengan catatan qaidah pertama, ba'da mashin nasiyah, setelah ngusap ubun. Jadi intinya ngusap tidak harus ubun-ubun. Pokok setelah ngusap sebagian kepala, kemudian disempurnakan kepada imamah. Itu kenapa lilitiba? Nabi juga pernah melakukan begitu. Ittiba kepada Rasulullah SAW. Syarat yang disebutkan cuma satu di sini, yaitu apa? Setelah ngusap kepala. Syarat kedua tadi itu, tangannya setelah ngusap sebagian kepala, langsung lanjut ke imamah tanpa diangkat. Karena kalau diangkat, air yang di tangan itu mustakmal. Kalau mustakmal tidak bisa buat menyempurnakan. Akhirnya perlu ngambil air baru. Nah, syarat ketiga, tidak ada najisnya. Di imamah tidak ada najisnya. Kalau ada najisnya ya jangan ngusap imamah. Tidak ada najisnya. Syarat keempat, apa? Memakai imamahnya tidak haram lidzatihi. Contoh kayak orang ihram. Orang ihram itu tidak boleh, laki-laki tidak boleh pakai penutup kepala. Jadi kalau orang sedang ihram haji atau umroh tidak bisa menerapkan sunnah ini. Ngusap sebagian kepala kemudian disempurnakan kepada imamah karena dia pakai imamah haram, pakai penutup kepala haram. Yang haramnya lidatihi. Beda kalau haramnya liaridin, tetap tidak apa-apa sunnah. Kayak orang pakai kopiah gosop, kan haram kan ya. Nah, yang haram bukan pakai gosop, mas tidak sampai pakai simpen di lemari ya tetap haram. Jadi haramnya liaridin. Kalau ada orang pakai kopiah gosop, apa bisa ngamalkan sunnah ngusap sebagian kepala dan disempurnakan kepada imam atau kopiahnya? Bisa dapat kesunatan, tapi dapat keharaman karena gosop publik uang diusap-usap. Ridho apa enggak ya? Nah, begitu. Lek kesunatannya dapat dari sisi yang berbeda. Udah. Ini kesunatan wudu. Di antaranya lagi termasuk kesunatannya wudu adalah wa mashu kullil udunain. Ngusap seluruh telinga. Kedua telinga itu diusap seluruhnya. Maksudnya seluruhnya dhahiran wa batinan. Dhahirnya ini dhahir ini, ya. Batinan itu ini. Ini batinan yang belakang ini batinan. Ini dhahiran. Sunat diusap. Itu pengen itu formal itu sebagian orang kan gitu kan ya. Sebagian orang butuh itu itu sunat ngusap semua. Sunat ngusap. Jadi ya sing rata begini. Ya, sing rata. Nah, ini begini. Nah, yang rata. Dan ngusap telinga itu punya manfaat. Apa? Meningkatkan mood. Sampai lek ngaji sarasen, kate mutolaah sarasen, sembarang sarasen, buatlah wudu, kemudian ngusap telinganya yang benar. Insya Allah moodnya akan bangkit. Semangat moro. Ya tetap ono masa waktunya ya. Ada waktunya nanti ya kesel maneh. Ya wudu maneh. Nah, begitu. Jadi ada sirnya. Ngusap telinga dengan benar itu ada sirnya apa? Meningkatkan mood. Semangat malih, minat. Dhahiran, ini dhahiran, wabatinan, wasimakhaihi, kedua lubang telinganya juga sunnah. Itu.
Tapi nggak usah pakai cotton bud dibasahi, dimasukkan ke dalam. Nah, jari-jari itu dibasahi, kemudian dimasukkan ke lubang begini, nah, kemudian diputer-puter ini. Ya, diputer, nah, sing roto, terus ini belakangnya seret. Nah, kalau begitu, mood sampean akan naik. Ngantuk-ngantuk hilang, tapi ya tetap ada batas waktu. Ya kayak kopi, masih kopi ada batas waktu ini. Kalau sebagian wong ngombe kopi tambah ngantuk. Jangan ngantukan kopi. Dia ambil kopi tambah ngantuk ya. Sebagian orang ngono kayak ini. Wa mashu kulil udunain dhahiran wa batinan wa simakhihi. Kenapa? Lilit tiba sama alasannya tiba. Telinga ini paling banyak diumek-umek dalam wudu. Kenapa? Karena ada khilaf-khilaf ulama. Ada khilaf mengatakan telinga ini masuk bagian wajah. Ada yang mengatakan telinga ini masuk area kepala. Yang mutamat sendiri, enggak masuk wajah, enggak masuk kepala. Lah karena ada khilaf-khilaf seperti itu, maka telinga ini paling banyak diumek ketika wudu. Pertama, untuk khurujan minal khilaf, kan basuh wajah wajib kan ya? Lah, yang mutamat telinga enggak masuk bagian wajah. Wajah itu dari pentilnya telinga kanan ke pentil telinga kiri. Pentilnya itu enggak masuk. Lah, karena itu telinga enggak usah dibasuh. Tapi ada pendapat mengatakan telinga itu termasuk wajah. Sehingga ketika basuh wajah, telinga itu basuh pisan. Itu diusap, dibasuh. Berapa kali sunnahnya? 3 kali, telusan. Ya. Kemudian ketika ngusap kepala. Ketika ngusap kepala, ada pendapat mengatakan telinga ini termasuk area kepala. Yang mutamad enggak, bukan area kepala. Sehingga enggak sah kalau sampean wudu ngusap kepala, telinga itu diusap ini. Karena ini bukan area kepala. Ada yang mengatakan termasuk kepala. Lah tadi kepala sunat roto apa enggak? Sunat. Maka ketika ngusap kepala, sunat ngusap telinga juga. Berapa kali? 3 kali, 6 misalnya ya. Jadi ketika ngusap kepala itu begini sunatnya. Ya, begini. 3 kali seret. 6 kan isan ya? Nah, itu bagian dari ngusap kepala. Setelah ngusap kepala, sunat ngusap telinga. Ngusap mana? Yang telu mana ya? Yang khusus barusan ini 3. Berapa sudah? 9. Kemudian sunat istidhar 3 juga. Istidhar itu begini. Setelah diusap 3 kali tadi begini, 3 kali. Songo kan isan ya? Sunat istidhar. Tapak tangan dibasahi, kemudian ditempelkan 1, 2, 3. Ya, atau gini. Biar yakin rata. Berapa berarti? 12 kali. Dalam wudhu ini telinga diumek-umek 12 kali. Paling akeh ya. Ketika bersama wajah melok dibasuh. Ketika ngusap kepala ikut diusap. Habis itu ngusap secara tersendiri 3 kali. Kemudian istidhar 3 kali. Totalnya 12. Itu kalau sampai wudhunya model kayak begitu, insya Allah moodnya naik. Langsung semangat. Ya. Semangat. Tapi tetap ada waktu nih, ada tempo nih. Wala yusannu mashur raqabati. Ndak sunat ngusap leher. Jadi setelah ngusap kepala atau setelah ngusap telinga. Itu setelah ngusap kepala diusap begini lehernya. Apakah sunat ngusap leher ini? Tidak sunnah. Kenapa? Idlam yasbut krono. Idlam yasbut fihi syai'un. Karena tidak ada dalil yang subut sama sekali yang menjelaskan tentang sunnatnya ngusap kepala. Bahkan qala al-Imam Nawawi radhiyallahu anhu bal huwa bid'atun. Bid'ah itu. Bid'ah kalau dimutlakan berarti bid'ah madmumah. Bid'ah kalau mutlak berarti madmumah. Madmumah itu belum tentu haram, bisa makruh, bisa haram, bisa khilaful aula. Gitu. Bid'ah. Wa lu ono hadise barang siapa ngusap lehernya ketika wudu maka wuqiyal ghilla yaumal qiyamah. Di hari kiamat insyaallah selamat dari belenggu, tidak akan dibelenggu lehernya itu. Itu termasuk orang selamat. Hadis kayak gini bagaimana? Wah haditsuhu maudhu kata Imam Nawawi. Hadisnya maudhu, tapi dikomentari oleh Imam Qurdi, Syekh Sulaiman Al-Qurdi bahwa para muhaddisin itu, beberapa muhaddisin tidak sampai menvonis maudhu. Dhaif iya.
Dhaif iya, tapi sampai maudhu tidak. Karena itu sebagian ulama mengatakan karena ada hadis walaupun itu dhaif, maka tetap dianjurkan ngusap leher. Kita tahu dalam ilmu hadis bahwa hadis dhaif itu yu'mal fi fadhailil a'mal. Untuk penetapan hukum tidak bisa. Untuk hadis dhaif dijadikan dalil wajib, haram, sunnah, makruh, mubah tidak bisa. Tapi kalau untuk diamalkan tidak apa-apa ketika isinya adalah fadhailul a'mal. Ini kan fadhailul amal, jadi tidak apa-apa hadisnya dhaif amalkan. Tapi dengan catatan menurut para ulama jangan meyakini sunnah. Jangan meyakini sunnah. Kenapa? Hadisnya dhaif. Hadis dhaif tidak boleh untuk menetapkan sunnah. Diamalkan tidak apa-apa. Ketika isinya fadhailul a'mal atau untuk manakib ba'du sahabah, itu manakib ba'du tabi'in, ada pujian dari Rasulullah SAW misalnya pada Sayyidina Uwais, pada siapa. Nah, itu hadis dhaif tidak apa-apa dipakai untuk manakib. Untuk apa lagi? Barusan fadhailul a'mal. Tapi jangan meyakini sunnah. Jari Imam Romli tidak diamal, tidak diyakini sunnah kayak apa? Kayak kurang penggawean nih. Ya. Ngusap leher oleh karena ada hadis fadhil amal. Tapi ojo meyakini sunnah. Lek gak sunnah apa dilakoni? Kurang penggawean. Nglakoni liyane boh. Kata Imam Romli. Hadis dhaif boleh dipakai untuk fadhil amal, itu berarti ya untuk meyakini kalau amal itu sunnah. Lenda sunnah apa dilakoni? Kayak kurang penggawean. Itu dawuhnya Imam Romli dan Habib Abdullah Muhtar condong ke situ. Saya ketika menyampaikan kalamnya Imam Romli itu kepada beliau, dia mengatakan, saya dari dulu punya unek-unek kepada kalamnya kebanyakan fuqaha itu yang mengatakan bahwa hadis dhaif memang diamalkan untuk fadhailul amal, tapi jangan meyakini kalau itu sunnah. Dari dulu saya itu tidak sreg. Tidak sunnah apa dilakoni? Apa dilakoni gak sunnah? Kayak apa? Terus hadisnya itu terus kayak apa? Lah cuman oleh gak sunnah, gak perlu no hadisnya. Sampai mari wudu misalnya orang ngusap kentole. Oleh apa enggak? Oleh. Pokoknya jangan ngiyakini sunnah. Lah terus iki ono hadis dhaif boleh diamalkan untuk fadhail amal. Ndak diyakini sunnah. Apa bedane sing ono hadis sampai sing enggak? Ya, itu. Dari dulu saya enggak sreg. Itu ternyata ada yang sama dengan apa kata beliau. Ternyata Imam Romli begitu. Dari dulu saya punya unek-unek, kok iso. Nah, begitu. Ala kulli hal. Jadi khilaf masalah mashur raqabah ini sunnah apa enggak? Khilaf. Ada yang mengatakan sunnah karena itu ada hadis dhaif. Sebagian Imam Nawawi menfonis enggak, maudhu itu hadis. Bukan dhaif. Lek maudhu enggak boleh diamal, no, hadis palsu ya. Hadis palsu. Dia ini kayak hadis palsu. Dulu itu banyak sekali hadis palsu dan ada beberapa motif orang memalsukan hadis itu. Ada karena apa? Ingin mendukung pemikirannya yang menyimpang. Pemikirannya dia itu bid'ah, sesat, tidak sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Lah disampaikan ya ditolak, nyebutno hadis. Ngarang hadis untuk mendukung bid'ahnya. Seperti banyak yang dilakukan oleh orang-orang Syiah, oleh orang-orang Khawarij. Ngarang hadis untuk mendukung bid'ahnya. Ada lagi kayak totolan. Gitu. Biyen iku ana apa? Wong totolan terong. Ngarang hadis man akalal janggol ghufir lahu ma taqaddama min dambi wa ma ta'akhkhar. Dosane sing yang lalu maupun yang akan datang dimaafkan bagi orang yang makan janggol apa terong. Ternyata yang memalsukan penjual terong ya. Itu aja bayu ya. Jadi Mansaribal Soyen itu. Itu Amina minal atos. Mesti ya Amina minal atos ya. Aman dari haus mesti ya ngombe. Ndak kudu Soyen. Masih banyu putih ndak ngelah ya. Gara hadis Mansaribal Soyen Amina minal atos. Sing bahaya tambahi Amina minal atos yaumul qiyamah. Amina minal atos yaumul iya. Kemudian termasuk sunatnya wudu lagi wadalku a'dha'in. Dalku biasa dimanai ngosoi. Apa sih dalku itu hakikatnya? Wahwa
imrarul yadi alaiha alladha akiba mulaqatiha lil ma. Artinya ketika anggota badan wudu ini kena air, tidak dibiarkan ngalir sendiri. Jadi setelah ini kena air itu diratakan. Itu. Jadi imrarul yad, menjalankan tangan kepada anggota wudu setelah terkena air. Jadi setelah ini basah diratakno begini. Itu maksudnya dalku. Terserah caranya masih ini. Nah, begitu. Jadi bukan wudu keran dibuka kayak sebagian orang. Keran dibuka wudu. Ya sah, tapi nggak mengamalkan sunat sunatnya diratakan pakai tangan. Pelan-pelan aja ya. Terus ini digini-ginikan biar rata, kemudian ini diperhatikan, ini di sini khawatir enggak kena air. Paham ya? Itu dalku namanya. Bukan berarti digosoki sampai bolotnya ngelontok itu enggak. Pokoknya diratakan dengan tangan. Kenapa? Khurujan min khilafi man aujabahu, karena ada khilaf yang mengatakan wajib yaitu Imam Malik. Karena itu umroh atau haji wudhulah dengan cara Imam Malik. Kalau mau mengikuti Imam Malik dalam batalnya tersentuh perempuan ajnabi itu tidak batal. Itu sulit tak tersentuh karena khususnya padat. Sampai menghindari untuk nyentuh kanan kiri sampai depan belakang, kadang-kadang ada perempuan, kadang-kadang serondol gitu. Sebagian orang nyerondol, orang kuat itu nyerondol. Sampai enggak bisa, sulit untuk terhindar, itu sangat sulit, enggak tersentuh perempuan lah. Lek kate melok madzhab Imam Syafi'i ya soro. Itu balik-balik wudu durung mari batal maneh. Itu. Nah, jadi sangat sulit. Maka solusinya ikut Imam Malik yang mengatakan pokok enggak syahwat tidak membatalkan wudu. Tapi ya wudunya cara Imam Malik tadi itu. Ngusap kepala seluruhnya, kemudian pakai dalku. Ojo nanggung, ojo apa? Dipek sebagian itu, tapi semuanya. Kemudian termasuk sunahnya wudu wa takhlilu lihyatin kasatin, nyela-nyelai jenggot yang lebat. Enggak lebat enggak usah. Tujuannya apa sih kalau disela-selai? Biar air rata sampai ke pangkal rambut jenggotnya. Nah, kalau arang-arang jenggotnya mek pitulas, itu mek rolas ya, diwasu ini langsung roto, enggak usah disela-sela. Itu. Nah, jadi untuk jenggot yang lebat. Ya apa cara nyela-nyelai? Sakarepe pakai sisir misalnya diginikan, dibasahi kemudian pakai sisir. Yang paling afdol ini, wal afdol kaunu takhlil bi asabi yumnahu wa min asfal. Yang afdol pakai jari-jari tangan kanan dari arah bawah begini. Kemudian wa ma'atafriqiha ing dalam sartane benggangaken asobe. Itu. Jadi tangannya direnggangkan. Wa bi gharfah mustaqilah lan kelawan ciduan mustaqilatin kang dewe. Ngambil lagi bukan air bekas basuhan wajah yang dibuat nyela-nyelai jenggot, bukan air bekas basuhan wajah, tapi ngambil air sendiri dibasahi tangan ini yang kanan, kemudian ini pakai jari-jari tangan kanan dari arah bawah direnggangkan begini. Untuk orang ihram hati-hati, karena kalau sampai rontok ono dendai. Untuk orang yang sedang ihram perlu hati-hati. Lek kuatir rontok wis enggak usah ngamalno sunnah daripada kena haram, ya, daripada kena haram. Ma'atafriqiha wa bi gharfa mustaqillah. Itu semuanya lagi-lagi lilit tiba. Wa yukrahu tarkuhu, makruh ini sunnahnya muakkadah. Nyela-nyelai jenggot yang lebat itu sunnah muakkadah, makruh untuk ditinggalkan. Kemudian termasuk sunnahnya lagi wa takhlilu asabi'il yadaini. Sunnat nyela-nyelai jari-jari tangan. Dengan cara apa? Dengan cara apa? Terserah, dengan cara apa saja. Yang paling afdal bit tasbih, lawan ngapur rancang. Ngapur rancang itu kayak gini, ngapur rancang namanya. Tapi jangan yang model kayak gini, tapi begini, ya, yang kanan begini. Itu nyela-nyela ya, seperti ini. Ini yang jangan begini. Ngapur rancang begini ini itu hukumnya makruh, khususnya kalau sedang menunggu jamaah, nunggu pengajian atau ketika di majelis tangannya begini. Sebagian orang kan begitu kan ya. Itu pertama mancing ngantuk. Garing ngantukan, satu. Kedua,
menolak turunnya rahmat. Seandainya ada rahmat yang mestinya turun pada sampean, kalau pas malaikat yang bawa rahmat itu datang, kok orangnya itu posisi ngapurancang, terhalang dari rahmat. Dan itu sebagian riwayat menyebutkan itu sebab tidak imannya Abu Jahal. Rasulullah SAW itu kan dulu pernah berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi ahadil umarain. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu dari kedua Umar. Satu Umar bin Khattab, satunya Amr bin Hisham, Abu Jahal. Abu Jahal itu lakopnya. Dulu lakopnya Abul Hakam. Al-Hakam itu kebijaksanaan, tapi ternyata tidak bijak. Nang Nabi diganti Abu Jahal. Jadi termasuk sunai Nabi. Leonok lakop tidak tepat untuk diganti ya. Abu Jahal, aku Abul Hakam. Bapaknya kebijaksanaan tidak bijak, plus diganti Abu Jahal oleh Rasulullah SAW. Nama aslinya Amr bin Hisham. Amr bin Hisham. Jadi Nabi pernah berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi ahadil umarain. Ya Allah, muliakan, kuatkanlah Islam dengan salah satu dari kedua Umar. Nah, ketika itu malaikat, ketika membawa hidayah kan rahmat yang sangat besar sekali. Ketika menurunkan hidayah Islam, sebenarnya OTW Abu Jahal ke Amr bin Hisham. Cuman waktu itu Abu Jahal sedang ngapurancang. Oh, tidak situ. Akhirnya gawenang Sayyidina Umar bin Khattab. Gara-gara ngapurancang, tidak situ dari sahabati Rasulullah SAW. Malah jadi musuh besarnya Rasulullah SAW. Karena itu ojo biasa ngapurancang. Garai ngantuan, kemudian menolak turunnya rahmat, mencegah turunnya rahmat. Ketika wudu sunat nyela-nyelai jari-jari ya dengan cara kamu rancang begini. Itu sunnah. Warijlain bi ayyi kaifiyatin kanat, nyela-nyelai jari-jari kaki sunnah dengan cara apapun. Tapi yang afdal ini pakai nyela-nyelainya pakai jari-jari kelingking tangan kiri. Pakai kelingking tangan kiri. Dan dimulai dari kelingking kaki kanan dari arah bawah. Nah, jadi begini. Ini tangannya dibasahi, ini dari bawah begini ya. Dari bawah. Ya, ini dari bawah. Toko atas tidak apa-apa. Seandainya begini udah masalah ya, cepet. Nah, tapi yang paling afdal enggak dari ini pakai kelingking tangan kiri. Dimulai dari kelingking kaki kanan dari arah bawah begini, terus urut sampai berakhir di kelingking kaki kiri. Itu yang afdal. Wal afdal ayyukhallilaha ay asabi rijlain min asfal. Jadi yang afdal nyela-nyelai jari-jari kaki, yukhallilaha harusnya kemana? Asabiur rijlain min asfal dari arah bawah. Menggunakan apa? Bi khinsiri yadihil yusra. Menggunakan kelingking tangan kiri. Mubtadi'an bi khinsiri rijlil yumna. Dimulai dari kelingking kaki kanan. Wa muhtatiman bi khinsiril yusra. Diakhiri dengan kelingking kaki kiri. Mulainya kelingking kaki kanan. Berakhir di kelingking kaki kiri. Yang dibuat nyela-nyela apa? Kelingking tangan kiri. Bikin yusra ayyakunu itu wa muqtatinam bikin ayyakunu bikhinsi yusra yadaihi. Jadi tak ayyakunu ono apa takhlil bikhinsiri yusra yadaihi, menggunakan kelingking tangan yang kiri. Wa min asfal dari belakang dari bawah. Mubtadi'an bikhinsiri yumna rijlaihi, dimulai dari kelingking kaki kanan. Muhtatiman bi khinsiri yusrahuma ya yusra rijlaihi, diakhiri dengan kelingking kaki kiri. Ini yang afdol. Untuk mendapatkan sunnah minimal ya pokok di sela-selai. Tidak harus dengan cara begitu. Sebagaimana tangan tadi tidak harus pakai tasbih, tapi itu yang afdol. Wa itolatul ghurati wallahu alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.